hamil. Draws your fruit never soar. Meskipun pria membutuhkan orgasme untuk melepaskan sperma, wanita tidak memerlukan orgasme agar terjadi konsepsi. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan yang panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur sehingga terjadi proses kehamilan. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama dalam vagina dan mati. Tantangan kedua yaitu lendir cervix. Hanya sperma dengan kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir cervix ini. Setelah berhasil melewati lendir cervix, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari cervix menuju rahim. Kemudian sperma menuju tuba falopi untuk mencapai sel telur. Pada tahap ini, sperma bisa terjebak ke tuba falopi yang salah atau bahkan bisa mati di tengah pencariannya. Rata-rata sperma mampu berjalan sepanjang 2,5 cm setiap 15 menit. Sperma yang mampu berenang sangat cepat mungkin mampu bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit. Namun, jika pergerakannya lambat, sperma butuh waktu hingga 12 jam untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma. Akan tetapi, hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang berhasil masuk ke dalam inti sel telur akan membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya masuk. Inilah proses pembuahan atau konsepsi. Jika sperma tidak mampu bertemu dengan sel telur, sperma mampu bertahan dalam tubuh wanita sampai 7 hari. Ketika wanita melepaskan sel telur pada masa ini, kesempatan untuk bisa hamil masih terbuka lebar. Jadi, perhatikan cara menghitung masa subur, sehingga Anda bisa menyesuaikannya dengan melakukan hubungan intim pada periode tersebut. Apabila sperma sudah berhasil bertemu dengan sel telur, pada tahap inilah proses pembuahan berlanjut menjadi kehamilan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut blastokista. Blastokista kemudian bergerak menuju rahim. Prosesnya bisa memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Di dalam rahim, blastokista akan menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Embrio merupakan bakal janin yang ada di dalam rahim. Semua ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai proses kehamilan berhasil. Setelah itu, janin akan terus berkembang dan semakin besar. Jenis kelamin bayi Anda juga sudah bisa ditentukan sejak dalam kandungan. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, bayi Anda akan berjenis kelamin laki-laki. Sementara jika sperma membawa kromosom X, bayi Anda akan berjenis kelamin perempuan.